Nah lo, didatangi Rismon Sianipar, Kasmujo akui bukan pembimbing skripsi maupun dosen Pak Jokowi. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, tak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya aja Pak sih. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait pakas, apakah itu urusan ijazah atau urusan berjasa atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang sudah tua nanti harus harus diikuti, tidak sarannya. Pak Kasmujo kemarin yang sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak oh. Oh. Maaf ya. Sebentar aja Pak? Enggak bisa, karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak iya. yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi.
Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Sudah Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf. Nggak percaya. Statement keluar juga dari Bu Kasmujo. Gitu loh. Bilang apa Bu Kasmujo? Sama, bukan pembimbing skripsi maupun bukan pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Mohon maaf Pak, Bu Kasmujo ini orang berpendidikan juga atau orang biasa aja? Saya nggak tahu Pak latar belakangnya. Tetapi setelah saya wawancarai sebentar itu Pak Kasmujo, terus saya dengan Michael Sinaga datang lagi, kan Pak Kasmujo sudah masuk karena sakit katanya. Terus baru terkilir menimba air untuk menyiram bunga sehari sebelumnya, kata tetangganya. Jadi sakit kakinya. Nah akhirnya yang mau kami wawancarai adalah Bu Kasmujo, dan hasil wawancara itu ya sama seperti Pak Kasmujo. Yang jelas firm bukan pembimbing akademik gitu ya? Iya, bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Kalau soal pembimbing skripsi kan sudah dibantah oleh Jokowi sendiri. Iya. Dan Jokowi mengatakan dia pembimbing akademik. Iya, ternyata hari ini kontradiktif bahwa Pak Kasmujo terus diulangi lagi dengan Bu Kasmujo sebagai istrinya kan, bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik dari Pak Jokowi Dodo. Oke, saya membayangkan ya, sejak 2017 sampai kemudian 2025, 8 years gitu. Berarti kan Pak Kasmujo sudah tahu itu watak the leader ya, his leader or maybe his president. Dengan kejadian itu kan nggak mungkin dia lupa atau lupa ingat, karena dia sendiri firm mengatakan dia itu baru 3B dan untuk menjadi pembimbing akademik itu di atas 50 tahun dan dia belum jadi he was not qualified for the pembimbing akademik, pembimbing skripsi kan. Jadi nggak mungkin dia lupa muridnya kan. Kalau lupa murid itu, waduh saya lupa nih banyak sekali yang saya bimbing. Tapi at that time he was not qualified untuk menjadi pembimbing akademik, yes, as an academic advisor atau termasuk juga thesis advisor ya, belum bisa dia. Kami melihat bahwa sebenarnya dari alat bukti yang kami sajikan ya, yang kami serahkan kepada penyidik, sebenarnya sudah cukup terang-benderang ya. Namun demikian sepertinya penyidik masih bersikap hati-hati untuk juga terus melengkapi. Kami hargai itu, tapi bagaimanapun juga perlu ada waktu ya, bagaimana ini bisa diselesaikan secara tuntas ya. Terlebih dengan semakin gaduhnya di media, karena saya pikir perkara ini akan lebih baik disidangkan dalam forum yang jelas ya, dibanding di media ini hanya sekedar isu-isu yang melebar ke sana sini tanpa ada kepastian juga gitu ya. Kalau Pak Kasmujo sendiri menyangkal bahwa dia merupakan pembimbing akademik dari Pak Jokowi, ya tentu saya maupun masyarakat luas mungkin ya lebih meyakini statement Pak Kasmujo. Oke, tapi itu kan bukan teori probabilitas ya kan. Probabilitasnya adalah itu keyakinan lah. Bukan, probabilitasnya adalah dua-duanya keliru, dua-duanya salah atau salah satu yang benar. Iya. Nggak mungkin gitu dua-duanya benar. Nggak mungkin Bang. Gitu loh. Atau kalau bahasa lainnya bohong ya kan. Dua-duanya bohong atau salah satu bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Begini saudara sekalian, saya tidak tahu apakah dia kuliah atau tidak. I don't know exactly. Tetapi kalau kita lihat dari Dirtipidum, ya ada nama Joko Widodo tapi malah terregistrasi sebagai mahasiswa sarjana muda. Dan itu di tahun akademik 80-81 dan 81-82. Tidak ada tahun akademik 82-83 dan seterusnya, karena tidak terekspos waktu dia registrasi tahun-tahun berikutnya. Jadi bisa jadi cuma 2 tahun saja. Pertemuan itu berlangsung hanya sebentar di sebuah warung kecil di utara Fakultas Teknik UGM. Saat Rismond datang, Pak Kasmujo keluar dari balik pintu. Wajah pria tua berbadan kurus itu separuh tertutup masker.
Kasmujo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan, pun membuka suara. Rismond langsung pada inti, menanyakan apakah benar Kasmujo dosen pembimbing skripsi Jokowi. Itu salah. Nah itu yang salah. Demikian pernyataan itu keluar kepada Rismond Hasyolan Sianipar yang menemuinya langsung dan melakukan wawancara. Momen itu disiarkan melalui kanal YouTube Bali G Academy pada Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025. Kanal YouTube Refly Harun lalu membahas hal ini dengan Rismond secara live terkait pertemuannya dengan Pak Kasmujo. Kasmujo tegas bantah dirinya pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Kilas balik ke tahun 2017 di sebuah stasiun televisi nasional, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya. Tapi di warung sederhana yang juga menjadi tempat tinggalnya, Kasmujo menyampaikan fakta berbeda. Harus di atas 50 tahun untuk jadi pembimbing skripsi, saya saat itu baru pangkat 3B, ujarnya. Saya bukan dosen pembimbing akademik. Saya tahu itu tidak boleh. Masih muda. Istrinya, yang turut hadir dalam wawancara itu, memperkuat pengakuan suaminya. Warung Kasmujo, yang menjajakan kebutuhan harian ala warung Madura, menjadi titik awal fakta baru yang kini menyebar lini masa media sosial. Salah satu suara paling keras muncul dari Dr. Tifa. Melalui akun X miliknya, ia menuliskan, sedih sekali ya Allah. Beliau pensiunan dosen, badannya kurus karena depresi. Di tahun 2017 dipaksa mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi. Dr. Tifa juga menuliskan bahwa Kasmujo terlihat ketakutan, depresi, dan menutup wajahnya dengan masker, seolah dihantui rasa bersalah. Kasihannya, ketakutan sekali didatangi Pak Rismond. Seperti dikejar dosa, tua renta, dikejar rasa bersalah karena mau saja disuruh bohong. Dr. Tifa juga menyebut bahwa Kasmujo pernah ikut digugat di PN Sleman sebesar 1.000 triliun rupiah, karena dianggap berbohong. Ada ya orang yang dengan kekuasaannya mencelakakan orang lain. Klarifikasi dari Kasmujo memunculkan serangkaian pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari, siapa sesungguhnya pembimbing skripsi Presiden Jokowi? Benarkah UGM tak menyimpan arsip akademik seperti disebut-sebut sebelumnya? Mengapa nama Kasmujo diangkat sebagai pembimbing jika tak sesuai fakta? Di kanal YouTube Refly Harun, komentar publik membanjir. Sebagian besar menyuarakan simpati dan penghormatan pada keberanian Kasmujo. Sebagian lain, menuntut UGM dan pemerintah memberi klarifikasi resmi. Rismond menyebut bahwa ini bukan akhir, tapi justru awal. Ia berencana melanjutkan investigasi, termasuk menelusuri arsip Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli tahun 1980, yang diduga menyimpan pengumuman nilai akademik. Kami tidak mau dibungkam. Ini demi sejarah Indonesia, tegas Rismond. Rismond akan lanjut investigasi koran Kedaulatan Rakyat. Hingga kini, UGM belum memberikan pernyataan resmi, sementara publik terus menanti. Pengakuan Kasmujo ini bukan akhir, melainkan awal dari pertanyaan yang lebih besar. Rismond berencana melanjutkan investigasi, termasuk mencari arsip koran Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli tahun 1980, yang memuat pengumuman kelulusan mahasiswa UGM pada tahun 1980. Kami tidak mau dibungkam, tegas Rismond. Ini demi sejarah Indonesia. Sementara itu, warung Kasmujo tetap berdiri di pinggir selokan Mataram, menyimpan cerita yang kini menjadi sorotan nasional. Publik menanti jawaban resmi dari UGM dan pihak berwenang, di tengah fakta dan narasi yang terus bertabrakan. Asteris